Singgalang Motor berdiri sekitar tahun 98. Itu kami awalnya cuman satu showroom, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah lebih kurang 22 tahun ya. Awalnya cuman satu showroom kecil, yang alhamdulillah sekarang kita sudah mempunyai 4 showroom. Yang satu showroom komersil dan yang 3 lagi showroom passenger. Saya sebelumnya seorang pegawai negeri sipil, atau tepatnya calon PNS. Jadi setelah saya jalani selama 5 atau sampai 6 tahun, saya kecemplung ke dunia otomotif, dan alhamdulillah itu menjadi cikal bakalnya Singgalang Motor. Modal awal ya bisa Anda bayangkan, saya itu basicnya dari PNS, ya hasil dari dapat honor dari pegawai negeri sipil, kumpul-kumpul ya lebih kurang untuk satu unit mobil kecil lah, kira-kira sekarang lebih kurang 50 atau 60 juta begitu. Alhamdulillah yang saya rasakan, kalau dibilang duka ada, cuman lebih banyak sukanya. Artinya apa? Saya membangun Singgalang Motor ini dari awal dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Alhamdulillah kesukaran-kesukaran yang kecil itu bisa dilewati dengan mulus ya. Artinya tidak terlalu ada kendala. Yang paling penting bagi saya adalah Singgalang Motor bisa tumbuh berkembang itu dari kakinya sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Sampai sekarang Singgalang Motor masih tetap eksis di Kota Padang khususnya. Alhamdulillah, kalau dibilang tidak ada mungkin ada, cuman kadarnya kecil. Kalau saya bilang bisa dibilang tidak ada lah. Yang saya maksud, kalau dalam berbisnis kita perlu kehati-hatian, kita perlu teman bisnis yang baik, kita perlu waspada. Apapun bisnis itu, kita mengutamakan kepercayaan, dan trust itu adalah kunci dari bisnis Singgalang Motor. Dan alhamdulillah sampai sekarang Singgalang Motor itu belum pernah yang namanya tertipu dalam jumlah yang besar. 20 tahun yang lewat itu semua serba manual. Artinya zaman dulu telepon belum ada, komunikasi masih terbatas. Ya saya berusaha dulu awal-awalnya pegang satu mobil, kita memasarkan dari teman-teman sekantor dulu, dan kemudian dari mulut ke mulut. Itulah yang saya bilang, saya garis bawahi lagi, kita ada trust, dan dengan demikian kita bisa menambah jaringan kita tadi dari mulut ke mulut. Nah, begitu awalnya saya memasarkan. Jadi di zaman dulu belum ada komunikasi yang bagus, belum ada era digital seperti sekarang ini, ya kita membangun bisnis ini dari mulut ke mulut. Demikian. Perbedaannya sangat jauh ya. Dulu awal-awal saya mulai berjualan mobil itu pemasarannya sangat susah. Artinya di zaman dulu itu, saya ulangi lagi, tidak ada komunikasi yang secanggih ini, tidak ada hubungan yang sebagus sekarang. Dulu itu semua serba manual. Kalau sekarang anak-anak milenial sekarang, anak-anak muda sekarang, kalau untuk memulai suatu usaha itu adalah sesuatu yang sangat gampang. Seperti kita tahu sekarang itu di mana-mana sudah ada internet, sudah ada digitalisasi. Jadi kalau Anda tanya perbedaan dulu dengan sekarang itu ya sangat jauh. Artinya ya seperti langit dan bumi. Jadi kalian yang hidup di zaman sekarang itu sangat diuntungkan dengan kondisi yang serba canggih sekarang, demikian. Jadi kalau ada anak muda yang tidak melek teknologi itu sangat
sangat tertinggal dan keterlaluan sekali. Kalau menurut saya seperti itu. Harus, memang di era digitalisasi sekarang ini kita harus memanfaatkan semua platform yang ada, seperti kita beriklan di sosial media, kita beriklan di YouTube, kita beriklan di OLX, kita beriklan di Instagram, macam-macam. Pokoknya selagi kita punya kemauan, pasti kita bisa berjualan. Dan itu caranya sekarang sangat gampang. Dari dulu, bagi kami, Singgalang Motor yang utama itu adalah kepuasan nasabah. Jadi kami dari dulu itu memang menjaga kualitas, dan apapun bagi kami, profit nomor 2 yang utama itu adalah kepuasan nasabah. Singgalang Motor dari dulu adalah pemain yang cukup konsisten di mobil bekas ya, khususnya di Kota Padang. Dan kami dari dulu, sekali lagi saya tekankan, kualitas dan kepercayaan nasabah itu adalah hal yang utama bagi kami. Singgalang Motor melayani semua jenis transaksi ya, terutama yang cash ataupun yang mau melalui lembaga leasing, kami siap menyalurkan, ataupun melalui lembaga perbankan. Ada yang sekarang itu dengan tren peminjaman melalui bank, kami siap melayani. Bagi kami proses kredit itu tergantung datanya. Kalau data customer itu lengkap, di era serba digital sekarang ini semua serba cepat. Bisa Anda bayangkan, marketing bisa memberi jawaban di rumah nasabah langsung. Jadi artinya dalam hitungan jam kita sudah bisa memberikan jawaban dari lembaga pembiayaan. Sekali lagi, asalkan syarat dan ketentuannya berlaku ataupun cukup. Banyak ya, Singgalang Motor itu ada 2 tipe kendaraan. Yang pertama tipe niaga. Kita mempunyai cabang Singgalang keempat, itu tempatnya kira-kira 30 kilo dari kota. Itu kami menyediakan unit-unit komersil dari pickup sampai dengan tronton, atau bahkan sampai dengan eskavator atau alat berat sekalipun. Kalau yang untuk passenger, kami mempunyai 3 cabang. Itu khusus passenger dari LCGC sampai mobil premium. Kalau kita rata-ratakan itu per bulan lebih kurang, untuk di passenger kita bisa antara 30 dan 40 unit per bulan, ditambah dengan komersil lebih kurang 10 sampai 15 unit per bulannya. Alhamdulillah ya, berkat konsistensi Singgalang Motor di penjualan unit mobil bekas yang lebih kurang sudah eksis sekitar 22 tahun. Ya, salah satunya seperti yang Anda lihat, ini merupakan salah satu apresiasi dari mitra-mitra bisnis kami dalam berbisnis. Sekali lagi kami menekankan trust dan kepercayaan itu sangat penting ya. Seperti yang Anda lihat, ini ada penghargaan dari mitra-mitra bisnis kami. Demikian. Oke, seperti kita tahu memang pandemi COVID-19 atau Corona ini sangat mempengaruhi, kalau saya bilang sangat-sangat mempengaruhi manusia ya. Kalau kita bilang tidak hanya kita, bahkan dunia pun sangat terpengaruh. Nah, dampaknya bagi usaha kami itu, kami mengalami penurunan omset itu kalau sampai sekarang lebih kurang sampai 60-70%, dan kami berkomitmen dan sebisa mungkin sampai sekarang kami masih mempertahankan karyawan kami. Artinya kita sangat menjaga karyawan-karyawan kami. Bagi kami karyawan itu adalah salah satu aset dari perusahaan. Jadi kami tetap sampai sekarang mempertahankan karyawan.
Ya, artinya dalam kondisi sulit seperti sekarang ini, kita harus bertahan ya. Kita tidak mempunyai target keuntungan sampai sekarang. Jadi yang hanya kita punya itu adalah target bagaimana kita bisa mempertahankan perusahaan. Intinya kita harus survive sampai dengan pandemi ini berakhir. Oh, sangat penting dan bagus ya. Seperti yang kita tahu sekarang ini, di mana-mana bisa kita lihat, saksikan channel YouTube yang menyajikan konten-konten otomotif itu sangat diminati oleh masyarakat ya. Jadi mau tak mau kita dan Singgala Motor sekarang ini mencoba membangun YouTube channel. Mudah-mudahan dengan YouTube channel ini bisa menyapa nasabah-nasabah kami yang tidak bisa datang ke showroom. Demikian. Kali lagi di tengah pandemi COVID ini, ekonomi sedang tidak bagus. Anak-anak muda dimanapun dan apapun profesi kalian, tetap semangat, tetap berinovasi, dan yakin dan percaya musibah COVID ini pasti ada hikmah di balik semua ini. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap sehat.